Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Noventari, SPD MSc, dosen tetap program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Negara Hukum dan HAM. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNS pada semester 3 dengan kode mata kuliah 0209314208 yang berbobot 2 SKS dan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka untuk materi dan kegiatan tim based project serta 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memuat pengajaran yang bersifat mendasar dan konseptual, prinsipal dan standar normatif dan mekanisme praktif hak asasi manusia baik internasional dan nasional dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun pendekatan lainnya. Dilakukan melalui informasi, penelusuran sumber, diskusi, presentasi, dan juga penugasan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga memiliki luaran, yakni di akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali untuk merancang gagasan pemecahan masalah atau advokasi terkait dengan isu hak asasi manusia yang relevan dengan konteks lokal dan juga global, kemudian mempublikasikannya dalam media sosial sebagai salah satu wujud dari advokasi terhadap penghormatan, penghargaan, dan penguatan nilai-nilai hak asasi manusia. Adapun capaian lulusan atau CPL Prodi meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi, Pengembang Mata Kuliah, dan Koordinator Kelompok Mata Kuliah. 3 komponen utama dalam proses mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery, saya akan memberikan RPS atau bahan tayang yang dapat diunduh di Learning Management System sepada UNS dan presentasi secara langsung, secara tatap muka, sehingga materi dapat diterima langsung oleh mahasiswa, serta terdapat media pembelajaran berupa bahan tayang dan juga video. Interaction dibangun melalui komunikasi 2 arah antara dosen dan juga mahasiswa untuk membangun dialog, komunikasi, dan juga membangun pemikiran kritis mahasiswa, membahas terkait dengan topik-topik sesuai dengan topik yang dikaji dalam mata kuliah itu. Bukan hanya itu, kolaborasi yang dibangun akan menciptakan komunikasi yang baik antara dosen dan juga mahasiswa dan diakhiri dengan refleksi bersama. Adapun asesmen yang dilakukan mencakup asesmen formatif dalam bentuk kuis, diskusi formal, review artikel, partisipasi, dan umpan balik. Harapannya adalah mampu mengarahkan, memotivasi, dan memperbaiki proses belajar mahasiswa. Selain itu, ada bentuk penilaian sumatif dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan proyek akhir. Model pembelajaran pada mata kuliah ini berbentuk PJBL dan mata kuliah ini menggunakan referensi meliputi buku, jurnal baik nasional maupun internasional yang saya terbitkan serta para ahli lainnya sehingga mampu membuka wawasan secara mendalam oleh mahasiswa dan mudah diakses oleh para mahasiswa. Berikut video pembelajaran mata kuliah Negara Hukum dan HAM yang akan membahas isu aktual hak asasi manusia yang akan mengangkat topik HAM dan kesetaraan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik selalu ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini
kita akan mulai terlebih dahulu untuk sesi kuliah kita di pertemuan 12, kawan-kawan. Terlebih dahulu dengan berdoa agar apa nanti yang kita laksanakan diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai, ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah ya. Baik, nanti untuk presensi akan saya inputkan melalui Spada ya, seperti biasanya. Baik, teman-teman semuanya, di kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk sesi pertemuan ke-12, syukur alhamdulillah, dengan topik terkait dengan isu-isu aktual dalam pembelajaran, khususnya di HAM ya. Nah, oleh karena itu di pagi hari ini saya mengambil satu tema ya yang terkait dengan bagaimana isu aktual yang terjadi. Sebelum biasanya Anda sudah mempelajari tentang kemarin konsep hak asasi manusia, lalu bagaimana perkembangan HAM dan juga sejarahnya. Dan hari ini kita akan membahas tentang isu aktual terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri. Dan terkhusus kita spesifikkan ke isu kesetaraan gender ya. Di sini Anda bisa lihat warisan dan harapan perempuan Indonesia. Jadi nanti kita akan juga menyinggung terkait dengan bagaimana pemikiran para tokoh perempuan Indonesia ya, yang mungkin teman-teman sudah kenal ataupun nanti baru tahu saat ini. Nanti kita akan lihat ya, ada beberapa gambar dari tokoh-tokoh perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, teman-teman semuanya ada 2 poin. Yang pertama, harapannya nanti setelah kita berdialog, diskusi, belajar bersama di ruang kelas pagi hari ini, teman-teman bisa mempelajari atau memahami tentang konsep dasar hak asasi manusia dan relevansinya terhadap prinsip kesetaraan gender secara tepat dan juga runtut ya. Jadi nanti kita akan membahas isu-isu aktual tentang kesetaraan gender itu seperti apa. Oleh karena itu, nanti harapannya teman-teman semua lebih aktif ya di ruang kelas untuk kita nanti saling berdialog dan juga berdiskusi. Itu lebih baik. Oke. Yang kedua, di sini nanti kita akan mengidentifikasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, isu-isu aktual terkait pelanggaran hak asasi manusia ya, dan ketimpangan gender berdasarkan kasus-kasus nyata yang terjadi di masyarakat kita ya. Yang kedua, teman-teman semuanya, ini ada clue. Surat-surat saya dibukukan oleh Abendanon. Siapakah dia? Iya, Mas Lukman, betul banget. Anda tahu bagaimana? Ya, karena setahu saya dari Raden Ajeng Kartini itu ya, suratnya dikirimkan keluar semua. Nah, jadi kalau yang dibukukan itu sebuah surat-surat, saya dapatnya Kartini. Betul ya, baik ya, luar biasa Lukman. Bagus, betul. Salah satu perempuan keturunan Jawa yang dia itu menulis itu sangat jarang ya, apalagi dia seorang bangsawan ya. Jadi tepat, karya-karya beliau dalam bentuk surat itu diabadikan ya oleh seorang sahabatnya dari Belanda namanya Abendanon, dan sekarang sudah dibukukan ya lebih dari karya Abendanon oleh Prof. Wardiman Joyonegoro ya. Mungkin kemarin teman-teman sempat bertemu dengan beliau ya saat bedah buku itu. Aku berasal dari kalangan bangsawan Jawa ya. Aku menulis surat yang terkenal berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, dan namaku diabadikan sebagai nama hari nasional setiap 21 April. Jadi Kartini sendiri itu hanya satu-satunya pahlawan negara kita ya, pahlawan nasional yang hari lahirnya 21 April itu dijadikan sebagai hari nasional gitu. Tidak ada yang lainnya gitu. Jadi itulah kenapa bagaimana begitu bangsa kita menghargai ya karya dan juga partisipasi peran dari R.A. Kartini itu sendiri. Oke, baik. Jadi ini saya mengutip salah satu bagaimana pokok pemikiran dari Kartini sendiri. Kartini adalah menyampaikan dalam salah satu buku ya, karya ini dibuat oleh Seruni Bojawati, salah satu pelukis ya yang asalnya dari Jogja, berkolaborasi dengan Esti Susanti Hudiono, dikaryakan dalam satu buku. Inilah scan dari buku tersebut ya. Di situ saya kutip,
Gadis yang berpikir adalah gadis yang akan membawa bangsa ke arah kemajuan. Kesetaraan bukanlah soal siapa yang lebih unggul, tapi bagaimana kita bisa saling melengkapi. Jadi inilah salah satu pemikiran dari era Kartini yang terus digagas atau diperjuangkan gitu ya. Berarti apa? Kalau misalkan teman-teman mengetahui tentang isu gender dan sebagainya, kayaknya itu baru-baru ini deh. Itu salah ya kakak. Jadi sudah sejak lama ternyata diperjuangkan oleh para tokoh perempuan kita. Baik Saryamin Ismail, baik Kartini ya, baik kemudian Nyi Hajar Dewantoro ya, kemudian Dewi Kartika dan lain sebagainya, itu memperjuangkan itu. Jadi saya rekomendasikan teman-teman Paskas di sini nanti membaca beberapa buku ini untuk kemudian melihat bagaimana gender itu sejak lama sudah diperbincangkan dan diperjuangkan. Oke, kita masuk ke topik ini teman-teman. Ada 3 pertanyaan pemantik. Mari kita berdiskusi bersama. Yang pertama, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar istilah kesetaraan gender? Silahkan. Oh, baik. Silahkan Mbak Reka. Coba pakai ini dulu. Boleh, silakan. Bu, izin menjawab. Kesetaraan gender menurut saya yang saya pahami itu kesetaraan gender merupakan konsep yang mendorong persamaan hak, kesempatan serta perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Di mana kesempatan ini itu tidak terbatas pada berbagai bidang ya, contohnya bidang pendidikan, sosial maupun politik. Nah, tujuan dari kesetaraan gender ini adalah untuk membentuk masyarakat yang adil serta setara. Karena masyarakat itu antara laki-laki maupun perempuan itu memiliki kesempatan berkembang yang sama, kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama, terus kemudian memperoleh pekerjaan, serta dia itu juga memiliki kesempatan di bidang politik ya Bu ya, yang sama betul. Gitu. Jadi di sini itu tidak ada diskriminasi antara perempuan maupun laki-laki yang terbatas pada gender. Baik, terima kasih. Argumentasi yang sangat bagus ya dari Mbak Raike terkait dengan apa pemahaman Anda tentang gender. Saya rasa sudah sangat bagus ya pemahaman Anda tentang kesetaraan gender, di mana di sini itu tidak ada ya. Kalau orang geografi bilangnya overlapping ya, tumpang tindih antara perempuan dan juga laki-laki ya. Jadi kesetaraan gender itu tidak terbatas pada biologis ya, teman-teman semuanya harus setara dan juga adil. Tadi saya highlight apa yang disampaikan Mbak Raike ya, terkait dengan dari berbagai macam bidang. Jadi perempuan juga boleh berkarya dalam bidang politik, budaya, bahkan militer, polisi juga ada ya, dan di semua hal ya, di semua lini bisa. Itu yang kita kenal dengan kesetaraan gender. Terima kasih Raike. Yang kedua, apakah perempuan Indonesia sudah setara dalam berbagai macam aspek kehidupan? Silahkan. Oh, baik, silahkan Mas Ignatius. Saya izin untuk menambahi pendapat dari Mbak Raike tadi. Boleh? Apakah perempuan Indonesia itu sudah setara dalam berbagai aspek kehidupan atau belum seperti itu? Jadi menurut pemahaman saya kesetaraan gender itu sendiri kan merupakan bagian dari HAM ya, betul. Di mana dalam kesetaraan gender itu kan hak-hak antara perempuan dan laki-laki itu dilindungi dan dijamin secara setara gitu Bu. Entah itu hak dalam berbagai aspek seperti yang telah dikatakan oleh Mbak Raike, entah dalam itu politik, mungkin hak-hak sipil, budaya, ekonomi dan sebagainya kan dijamin secara setara seperti itu. Lalu apakah perempuan di Indonesia itu sudah setara dalam berbagai aspek? Menurut saya itu sudah Ibu, namun masih perlu perbaikan atau masih ada sedikit tantangan di beberapa aspek Ibu. Ya seperti yang kita lihat di sekarang saja secara nyata. Sekarang kan banyak aspek entah itu politik, ekonomi itu yang dimana di dalamnya itu sudah ada perempuan, seperti perempuan yang menjadi pejabat di pemerintahan, menjadi kepala desa atau menjadi guru, lalu juga perempuan sudah mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki. Itu merupakan contoh di mana hak perempuan itu sudah setara dengan laki-laki. Namun masih ada sedikit tantangan yang menurut saya itu dalam hal aspek ekonomi Bu, di mana untuk sekarang
pasar tenaga kerja, Bu. Pasar tenaga kerja itu masih cenderung didominasi oleh laki-laki, Bu. Di mana banyak lowongan-lowongan pekerjaan itu yang lebih diutamakan untuk laki-laki daripada perempuan. Mungkin itu saja Ibu pendapat saya tentang kesetaraan gender di Indonesia. Baik, terima kasih Ignatius, luar biasa. Saya pagi ini senang banget ya, karena teman-teman berargumentasi sangat baik untuk menjawab penatik ini. Ini baru pemanasan loh ya, ternyata pemahaman Anda sudah cukup baik tentang kesetaraan gender ini. Oke, tadi tepat apa yang disampaikan oleh Mas Ignatius. Indonesia memang dalam hal aspek kesetaraan gender mungkin sudah ya. Perempuan Indonesia sudah banyak yang berkecimpung di bidang politik juga, sudah banyak yang berkecimpung di bidang industrial, ya, sudah banyak yang menjadi pemimpin korporat, maupun sekarang kepala sekolah tidak hanya didominasi oleh laki-laki saja, perempuan juga banyak ya, ataupun misalkan banyak juga yang perempuan-perempuan khususnya di Indonesia untuk menumpang ekonomi keluarga, sudah banyak perempuan kepala rumah tangga juga ya. Bahkan di KK itu kan juga ada ya kepala keluarga perempuan juga namanya gitu. Ataupun juga misalkan bagaimana hak untuk dulu misalkan dalam satu studi penelitiannya Ibu Dr. Rimafin ya, meneliti soal bagaimana kesetaraan perempuan dalam aspek nelayan dan sebagainya. Ternyata dari studi itu saya mendapatkan informasi juga sudah punya izin ya untuk melakukan itu, profesinya sebagai nelayan. Dulu nggak boleh, sekarang sudah ada. Jadi itu sudah mulai terbuka ya. Tapi tepat, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ignatius. Meskipun sudah, tapi ada tantangannya ya. Misalkan stereotip terkait dengan bagaimana budaya patriarki dan sebagainya, itu sedikit masih membelenggu ya, tidak luwesnya ya kesetaraan itu dijalankan, khususnya juga di beberapa kebijakan. Nah, makanya nanti di akhir sesi kita akan diskusi ya teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana tantangan dan peluang harapan kesetaraan gender di Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, teman-teman, kemudian kita masuk dari pendapat beberapa tokoh tentang apa itu kesetaraan gender. Jadi ini kesetaraan gender adalah tentang memastikan bahwa tidak ada yang dibatasi dan diistimewakan berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka sendiri. Ini nanti teman-teman bisa akses, ini sudah saya tampilkan ya untuk jurnalnya, bahan tayang juga sudah ada di laman Spada. Nanti bisa Anda akses juga untuk di situ ya, biar Anda mereview dan sebagainya untuk melengkapi catatan Anda. Lalu kemudian tokoh Amartya Sen ya, mungkin Anda mengenalnya, Amartya Kumar Sen. Dia mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah tentang memberi perempuan akses penuh ke kapabilitas mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi untuk mencapai kemandirian. Itu adalah konsep dari kesetaraan gender itu sendiri. Jadi benar tadi yang teman-teman sampaikan bahwa kesetaraan itu tentang memberikan peluang yang sama ya, baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki ya. Ini nanti bisa Anda lebih perdalam lagi teman-teman melalui beberapa jurnal dan referensi yang sudah nanti saya sampaikan di ruang kelas Spada, tinggal Anda akses saja ya lebih lanjut terkait dengan bagaimana awal muasal dari kesetaraan gender itu diperjuangkan melalui konvensi ya, CEDAW dan deklarasi Beijing ya, komitmen global untuk memberdayakan perempuan ya. Di sini juga ada DUHAM ya tahun 1948 tentang bagaimana kesetaraan gender itu diperjuangkan secara global ya. Jadi semuanya udah punya pemahaman tentang itu. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Ignatius ya. Ada tantangan terkait dengan kesetaraan gender sekarang ya. Nanti kita akan mendiskusikan ini juga ya. Jadi di ruang kelas Spada nanti ada aktivitas individual ya, yang di situ saya minta teman-teman memberikan gambaran atau gagasan terkait dengan bagaimana studi kasus tentang tantangan kesetaraan gender di negara kita ya. Saya ambil 3 poin penting di sini ya, yang sering terjadi. Nanti Anda bisa kembangkan, ambil contoh yang lainnya juga nggak apa-apa. Kesetaraan berbasis gender biasanya terjadi karena kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan juga kekerasan daring ya, atau cyber violence.
Kemudian representasi politik, masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen. Namun di sini ada peluangnya teman-teman. Karena apa? Akses pendidikan kita itu semakin terbuka lebar. Dan bagaimana semakin luasnya platform pembelajaran online itu maksudnya apa? Agar kalian sudah nggak ada batas ruang dan waktu lagi ya untuk kalian belajar apapun. Gitu. Jadi harus digunakan peluangnya. Kampanye kesetaraan gender melalui media sosial ya, digitalisasi, teknologi sangat luar biasa. Kuota perempuan di parlemen semakin bertambah. Artinya bahwa dalam kehidupan politik berarti sudah mulai ada angin segar ya untuk memperjuangkan hak terhadap itu. Program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan ya. Ada misalkan Dipok Darwis dan lain sebagainya. Itu kan upaya agar wanita Indonesia atau perempuan Indonesia itu nggak mandek, nggak berhenti. Mereka bisa melakukan apapun, mereka bisa berdaya atas dirinya sendiri. Terakhir, kawan-kawan semuanya, ini adalah salah satu bentuk pendalaman ya. Jadi nanti silahkan penanggung jawab Mas Lukman ya, nanti memusyawarahkan untuk membentuk kelompok diskusi ya. Jadi nanti aktivitasnya apa untuk pendalaman substansi materi kita. Ini kebetulan teman-teman saya biar kalian happy ya. Jadi tugasnya adalah menganalisis film ya. Oke. Filmnya tentang apa? Ini adalah film yang menceritakan salah satu tokoh, Sylvia Sarce. Kebetulan ini adalah salah satu produk dari riset kami ya 2021 yang kemudian dijadikan dalam bentuk film dokumenter. Ya, jadi ini adalah salah satu skim dari riset ya Kemendikbudristek ya terkait dengan pemajuan budaya di pengetahuan maestro ya. Bu GP itu adalah salah satu lady rocker pertama Indonesia ya, berawal dari gagasan pemikiran skripsi teman sejarah sebenarnya mahasiswa. Kemudian menarik ya, kayaknya perlu ini penting kita dokumentasikan melalui bentuk pengetahuan maestro. Ya, jadi saya putar sedikit tracernya teman-teman. Untuk link terkait dengan film ini nanti sudah saya tempelkan atau saya submit di ruang kelas pada, nanti Anda bisa akses di situ. Dan cukup berbangganya juga, jadi ini kolaborasi dari beberapa institusi ya. Ada yang dari UNS, ada dari Universitas Negeri Malang, ada perkumpulan periset ya, Karavan Cendekia, Terakota, dan juga salah satu rumah produksi ya yang ada di sini, dan juga teman-teman ISI juga terlibat di situ. Gitu. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini, kawan-kawan semuanya. Saya akhiri dengan ini. Ya, salah satu pernyataan juga bahwa kesetaraan gender adalah hak fundamen yang harus diperjuangkan oleh semua pihak. Tantangan masih ada, tetapi peluang di era modern membuka jalan untuk kemajuan kita semua. Jadi bagaimana kontribusi Anda, kita semuanya ke depan, khususnya untuk menciptakan masyarakat yang setara gitu. Mari nanti kita kolaborasi, diskusi ya, kalian diskusi, nonton film dulu. Setelah nanti sesi ini selesai, timeline atau deadline ada di ruang kelas pada. Lalu aktivitas kita minggu depan, kita diskusi film. Teman-teman nanti bikin bahan tayang, nanti masing-masing kelompok menyampaikan argumentasi dan juga analisisnya terkait dengan hasil diskusi Anda. Jadi minggu depan kita agendanya itu ya, menganalisis kesetaraan gender melalui filmnya Sylvia Sarce. Baik, ada pertanyaan lain? Silahkan. Masih ada? Mbak Yuli? Mbak Nunung? Ada? Boleh? Jadi berdasarkan ini sedikit review juga ya. Oh baik, sangat menarik, boleh. Silakan. Jadi mohon izin bertanya dan juga memberi sedikit feedback ya Bu. Kalau dari saya sendiri kan dari paparan atau pembelajaran yang Ibu berikan pada pagi hari ini, itu saya sepenuhnya sepakat atas perjuangan atas kesetaraan gender, utamanya di sini adalah gender perempuan gitu. Yeah. Nah, di dalam kelas ini kan tidak hanya kami sebagai wanita yang menerima pembelajaran ini, tapi juga ada gender lain seperti maksudnya ada laki-laki, sosok laki-laki begitu. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana sih pandangan laki-laki di kelas ini terhadap
materi yang Ibu sampaikan begitu, dengan apa insight yang telah Ibu sampaikan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Yuli. Saya rasa ini juga cukup menarik ya teman-teman semuanya. Mungkin bagi seorang perempuan bisa menerima ya bahwa kita harus setara gitu. Tapi kita nggak tahu nih laki-laki ini punya pandangan yang seperti apa. Boleh ada yang mau berpendapat silahkan. Gimana pendapat Anda tentang isu ini, tentang kesetaraan gender? Menarik nih dari Yuli tadi. Silahkan. Boleh Mas Lukman dengan senang hati. Poin Anda paling banyak ya pagi hari ini Lukman. Ketua angkatan Bu saya, Bu. Iya. Seperti ini Bu, untuk pandangan dari pihak laki-laki, mungkin bukan dari pihak laki-laki ya, Ya. pandangan dari saya ya Bu, Siap. terkait tentang kesetaraan gender. Kalau kita mau mengkritisi lebih dalam lagi, menurut saya sendiri kesetaraan gender itu permasalahan tiada ujung Ibu. Seperti itu. Kalau kita lihat di perdebatan di media sosial apapun itu masih sebagai sebuah permasalahan yang harus tiap hari didiskusikan. Kesetaraan gender di KRL, kok manu perempuan harus duduk, laki-laki kok nggak mau ngasih tempat duduk. Nah, itu kan sebenarnya kesetaraan gender yang tiada ujung permasalahannya, seperti itu Ibu. Jadi mungkin ini kalau mau memberikan pendapat Ya. harusnya di forum yang lebih lama lagi, karena Iya, ini kan betul. forumnya yang agak sempit waktunya, seperti itu Iya. Ibu. Jadi ada satu kalimat, perdebatan tiada ujung. Oke. Luar biasa Lukman. Terima kasih banyak Lukman. Luar biasa ya. Ini saya highlight ya. Mungkin akan menjadi awal perbincangan kita juga nanti di sesi selanjutnya ya. Yuli, jadi Lukman mengusulkan nanti ada diskusi tindak lanjut dari ruang kelas kita untuk membahas isu itu ya. Ini menarik juga teman-teman, nanti kita akan bikin forum ya terkait dengan itu. Jadi nanti kita akan dialog bersama. Begitu Mbak Yuli? Boleh ya? Oke, karena habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada, langsung setelah ini. Oke, baik. Karena waktunya sangat mepet teman-teman semuanya, jadi memang ini tadi ya saya kutip Lukman 2025 ya. Perdebatan tiada ujung untuk isu gender, bagaimana gagasan atau respon dari laki-laki gitu ya tentang isu ini. Jadi ini sangat menarik. Nanti mungkin akan coba saya undang ya. Yang juga mungkin bisa memberikan komentar tentang ini ya dari dosen luar, biar nanti lebih beragam lagi argumentasinya dan melengkapi gagasan kita. Mungkin sementara itu. Oke. Baik, terima kasih semua. Saya sangat senang pagi hari ini Anda sangat aktif ya. Mau semuanya berargumentasi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun masih belum selesai untuk mendampingi diskusi teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi minggu depan ya. Sehat, bahagia senantiasa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.